3. Teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami perangkat lunak aplikasi beserta fiturnya, membuat laporan dengan baik dan benar, membuat rangkuman narasi dari konten digital dengan baik dan benar, memanfaatkan laboratorium virtual untuk mempelajari mata pelajaran lainnya. Pernahkah kalian membuat sebuah laporan sebagai tugas sekolah? Ketika Anda membuat sebuah laporan yang isinya bukan hanya teks, kalian harus memilih aplikasi yang digunakan. Setiap aplikasi mempunyai keunggulan untuk memproses jenis konten tertentu. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal, terbaik dan lebih menarik, kalian perlu memahami struktur konten aplikasi dan fungsi fitur utamanya. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi, disingkat aplikasi, adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Oxford English Dictionary. Aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna, yang biasanya disebut end user. Ketika menggunakan aplikasi seperti aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi, maka kalian harus menyertainya dengan proses berpikir untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar dapat mempergunakan aplikasi perkantoran secara efisien, kalian perlu memahami objek utama yang dikelola dan elemen-elemennya, layanan yang disediakan bagi pengguna, dan antarmuka dengan pengguna. Nah, pada bab ini kalian akan belajar mengenai perangkat lunak aplikasi beserta fiturnya sehingga kalian dapat membuat laporan dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, pelajari bab berikut dengan saksama. Peta konsep. Teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat lunak aplikasi dan fitur. Pembuatan laporan. Merangkum narasi dan konten digital. Laboratorium virtual Maya. Profil pelajar Pancasila. Disiplin. Kerja keras. Kreatif. Tanggung jawab. Ringkasan materi. A. Perangkat lunak aplikasi dan fitur. Perangkat lunak aplikasi application software, merupakan suatu subkelas perangkat lunak, software, komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung, guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Program aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna, yang biasanya disebut end user. 1. Objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola, misalnya A. Aplikasi pengolah kata digunakan untuk mengelola dokumen yang berupa teks pada suatu halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lain. B. Aplikasi pengolah lembar kerja digunakan untuk mengelola sekumpulan lembar kerja, worksheet, yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula, rumus, dan lain-lain. C. Aplikasi presentasi digunakan untuk mengelola sekumpulan slide untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain, yang utamanya berisi teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Objek utama aplikasi diolah pada jendela aplikasi yang terbuka. Jendela aplikasi adalah area kerja untuk mengolah objek aplikasi selama jendela masih terbuka, dan dapat disimpan, save, sewaktu-waktu ke media penyimpanan untuk diakses kembali. Objek utama aplikasi disimpan sebagai file dengan ekstensi tertentu. Ekstensi adalah nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file. Ekstensi pada file dapat berbeda-beda, sesuai jenis file aplikasi yang digunakan, misalnya A. File hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah kata disimpan dalam format doc, RTF, ODD, atau format lainnya. B. File hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah lembar kerja disimpan dalam format XLS, XLSX, ODDS, CSV, atau format lainnya. C. File hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah bahan presentasi, slides,
disimpan dalam format PPT, PPTeX, ODT, atau format lainnya. D. File gambar dengan representasi data berupa bitmap disimpan dalam format PNG, BMP, JPEG, atau format lainnya. E. File gambar dengan representasi data berupa vektor yang disimpan dalam format SVG. F. File PDF adalah file dalam format yang portable dan dapat diproses oleh aplikasi apapun. G. File teks murni, hanya dalam deretan karakter. Yang disimpan dalam format TXT atau HTML, siap ditampilkan oleh web browser. Aplikasi-aplikasi lain akan menyimpan format yang khusus, misalnya aplikasi pengelola diagram mind map, diagram flowchart, DSB. Setiap format file mempunyai representasi tertentu. Sebuah format dapat disimpan, disave, menjadi format yang lainnya dengan memanfaatkan pengubah format, converter. Misalnya, untuk mencegah perubahan, sebuah file doc disimpan menjadi PDF karena PDF lebih mudah dibaca di perangkat apapun oleh banyak aplikasi tanpa khawatir formatnya berubah. 2. Fitur aplikasi. Aplikasi dibuat untuk memberikan layanan bagi pengguna. Layanan ini biasanya disebut fitur aplikasi. Walaupun sebetulnya, fitur berasal dari kata bahasa Inggris, feature, yang artinya ciri. Dapat dikatakan bahwa layanan merupakan ciri utama dari aplikasi. Layanan yang disediakan aplikasi berupa layanan untuk objek utama karena terkait file, layanan open, save, save as, close, print, pasti tersedia. Selanjutnya, layanan atau fitur disediakan untuk setiap elemen objek. Hal ini akan dijelaskan lebih detail dalam aplikasi pengolah kata. Misalnya layanan untuk mengubah ukuran atau efek huruf akan dapat diaktifkan saat kita memilih sebuah huruf atau sekumpulan huruf. Layanan tersebut dapat diakses melalui interaksi antara pengguna aplikasi dan antarmuka. Dalam hal ini bentuknya tampilan dari aplikasi tersebut, seperti penjelasan berikut selanjutnya, layanan atau fitur disediakan untuk setiap elemen objek. Hal ini akan dijelaskan lebih detail dalam aplikasi pengolah kata. Misalnya layanan untuk mengubah ukuran atau efek huruf. A. Antarmuka aplikasi. Antarmuka user interface aplikasi adalah cara orang berinteraksi dengan sistem komputer, termasuk bagaimana mereka bertukar informasi dan instruksi dengan sistem tersebut. Digital Technologies Hub Australia. Di mata pengguna, selain dipakai untuk berinteraksi dengan aplikasi, antarmuka aplikasi adalah pembungkus objek yang menyediakan tombol, menu, atau ikon lain. Jika dipilih atau diketik, objek akan bereaksi sesuai layanan yang disediakan. B. Fitur cut, copy, dan paste. Salah satu fitur yang sering digunakan terutama dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran administrasi adalah fitur cut, copy, dan paste. 1. Perintah cut digunakan untuk memindahkan teks atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer yang berupa tempat penyimpan sementara. 2. Perintah paste digunakan untuk memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. 3. Perintah copy digunakan untuk menyalin teks atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Cut, copy, dan paste dapat dijalankan dengan cepat menggunakan shortcut. Ctrl+X untuk cut, Ctrl+C untuk copy, serta Ctrl+V untuk paste. B. Fitur cut, copy, dan paste. Salah satu fitur yang sering digunakan terutama dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran administrasi adalah fitur cut, copy, dan paste. 1. Perintah cut digunakan untuk memindahkan teks atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer yang berupa tempat penyimpan sementara. 2. Perintah paste digunakan untuk memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. 3. Perintah copy digunakan untuk menyalin teks atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Cut, copy, dan paste dapat dijalankan dengan cepat menggunakan shortcut. Ctrl+X untuk cut,
Ctrl+C untuk copy, serta Ctrl+V untuk paste. Dengan menekan tombol tersebut, pengguna dapat melakukan paste pada jendela yang sedang aktif dan mendapatkan gambar layar saat itu. Jika ingin mengambil sebagian gambar, maka dapat melakukan pemotongan dengan menggunakan fitur crop pada aplikasi atau dengan menggunakan aplikasi lain seperti Paint. Selain menggunakan Paint, terdapat aplikasi lain yang juga digunakan untuk melakukan screenshot, yaitu Snipping Tools. Aplikasi ini dapat diunduh gratis di internet. Cara melakukan screenshot dengan Snipping Tools sama seperti Paint, yaitu dengan menekan tombol PRTS-Share. Perbedaannya adalah dengan Snipping Tools, pengguna dapat langsung mengatur ukuran gambar yang akan diambil di layar, kemudian dapat langsung menyimpannya dengan shortcut Ctrl+S. 3. Analisis objek dan fitur pada aplikasi pengolah kata. Objek pada aplikasi adalah suatu konsep berupa hal yang terlihat maupun tidak terlihat. Semua objek akan ditampilkan sesuai cirinya dalam antarmuka. Hierarki objek pada aplikasi. Pengolah kata adalah file yang memiliki satu atau banyak halaman. Setiap halaman bisa memiliki satu atau lebih paragraf. Paragraf dapat memiliki banyak baris kata bisa memiliki satu atau banyak kata, dan satu kata terdiri atas banyak karakter. Aplikasi pengolah kata juga memiliki objek yang lain, seperti tabel dengan cirinya dan bentuk geometri. Berikut merupakan tabel analisis objek pada aplikasi pengolah kata secara umum. Objek penjelasan ciri operasi. File keseluruhan dokumen. Nama file, ekstensi file menu, file new, open, save, save as, close, edit. Page halaman page margin, page. Orientation, paper, page size, columns, dan lainnya menu, layout page. Setup paragraf, teks, sekumpulan baris yang diakhiri dengan karakter enter. Alignment, outline level, indentation, spacing menu, home. Paragraf line satu baris mulai dari margin kiri sampai dengan margin kanan deretan kata token seperti untayan. Karakter, terdiri atas karakter terlihat dan tidak terlihat, mengikuti paragraf word token satu kata sebelum. Spasi sederetan karakter yang dipisahkan spasi. Mengikuti operasi karakter sebuah huruf jenis font, size effect, color, highlight. Menu, home submenu font table kumpulan sel yang terdiri atas baris dan kolom akses menu table properties untuk melihat semua ciri-cirinya. Klik kanan pada objek table, akan muncul semua properties. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. 1. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak aplikasi? 2. Apa nama program aplikasi yang biasanya digunakan oleh pengguna? 3. Sebutkan macamnya aplikasi dalam komputer. 4. Sebutkan objek utama aplikasi pengolah kata, lembar kerja, dan presentasi. 5. Sebutkan beberapa jenis ekstensi yang sesuai jenis file aplikasi yang digunakan. Kerjakan tugas mandiri. Jawablah pertanyaan di atas foto jawaban kalian dan kirim via email ACH30. Ditunggu paling lambat minggu depan saat pembelajaran informatika jawaban akan masuk ke nilai tugas. Bagi yang tidak mengumpulkan maka tidak ada nilai tugas mandiri. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dipelajari adalah pembuatan laporan. Pelaporan dan dokumentasi merupakan salah satu pekerjaan yang sering dilakukan, misalnya pembuatan laporan kegiatan, laporan keuangan, dan dokumentasi artefak komputasional. Demikian pembahasan secara singkat mengenai materi laporan. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Terima kasih.